Riba perspektif Al-Quran. Ada beberapa ayat yang tersebar di 4 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275, ayat 278 sampai 280. Yang kedua surat Ali Imran ayat 130. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang keempat surat Ar-Rum ayat 39. Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri tegak seperti orang yang kerasukan setan. Ayat 278 menjelaskan bahwa umat Islam harus meninggalkan riba, termasuk sisa-sisa pungutan riba yang masih ada. Surat Ali Imran ayat 130 menjelaskan bahwa umat Islam dilarang memakan riba dengan berlipat ganda. Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba karena kezaliman orang-orang Yahudi. Surat Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa riba yang diberikan tidak akan bertambah pada sisi Allah. Itulah beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada 8 ayat. Jika yang dimaksud riba adalah secara bahasa yaitu tambahan, maka setiap tambahan nanti disebut riba. Apapun bentuknya disebut riba. Lalu bagaimana menurut syara? Riba secara syara menurut 4 madhab. Madhab Imam Hanafi, definisi riba adalah ar-riba usai ibaratun anil fadlil khali anil audil masrud fil bay'. Artinya riba dalam syara adalah ungkapan tentang kelebihan kompensasi yang disyaratkan dalam jual beli. Definisi ini menekankan bahwa riba adalah kelebihan dalam transaksi jual beli tidak disertai kompensasi sepadan, dan inilah yang menjadi inti pengharaman riba. Kalau melihat definisi ini, karena tidak disertai kompensasi sepadan, ketika tidak ada kompensasi sepadan itu akan terjadi kedoliman, mendolimi salah satunya. Menurut madhab Malik, riba adalah ar-riba fi kulli syai'in kalau awizanu minat to'am wasarab. Artinya riba terdapat pada setiap sesuatu yang ditukar atau ditimbang dari makanan dan minuman. Pendapat ini menunjukkan bahwa riba menurut madhab Malik berlaku pada barang-barang yang memiliki kesamaan dalam cara penentuan nilainya, takaran atau timbangan, terutama terkait dengan komoditas makanan. Menurut Imam Syafi'i, riba adalah ar-riba min wajhaini an-nasi'ah wa tafadul. Riba itu ada 2 macam, penangguhan, nasi'ah, dan kelebihan. Madhab Syafi'i membagi riba menjadi 2 kategori, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl merujuk pada tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang terjadi secara langsung. Sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu dalam transaksi kredit. Dari definisi Imam Syafi'i ini termasuk riba transaksi kredit, di mana ada tambahan. Transaksi kredit itu pasti ada tambahan. Pembayaran kredit dengan pembayaran cash itu berbeda nilainya. Dalam hadis disebutkan satu barang memiliki 2 transaksi, yakni transaksi cash dan transaksi kredit. Menurut definisi Imam Syafi'i, kredit ya haram karena mesti ada tambahan, apalagi di zaman sekarang mana ada kredit tidak ada tambahan. Itu definisi madhab Syafi'i. Kemudian madhab Hambali, riba adalah az-ziyadah al-masyrutah fi syai' al-mutamasil idza bai'a ba'duhu bi ba'di. Artinya riba adalah tambahan yang disyaratkan pada barang sejenis ketika dijual sebagian dengan sebagian lainnya. Pandangan ini menegaskan bahwa riba terjadi ketika ada penambahan atau kelebihan dalam pertukaran barang yang memiliki jenis yang sama, yang tidak seimbang dalam nilai tukarnya. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa pinjaman seharusnya bersifat tolong-menolong dan tidak mengambil keuntungan, seharusnya tidak memuat syarat tambahan apapun, sebagaimana menggunakan
diterjemahkan dalam salah satu hadis yang terkenal yang artinya harta tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa setiap tambahan baik barang sejenis atau transaksi jual beli, transaksi apapun yang ada tambahan itu dilarang. Bagaimana dalam pandangan ulama tafsir terkait ayat riba ini? Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa dalam tafsir ini ada beberapa tokoh ulama yang kemudian dalam tafsirnya berbeda. Ada yang menekankan ingin memahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan juga ada ulama yang memahami sebagaimana kemampuan dirinya. Perspektif Al-Quran dalam tafsir salah satu teori yang dicetuskan oleh salah satu pemikir tafsir kontemporer, yaitu Fazlur Rahman dari Pakistan, lahir 1999. Teori yang ditawarkan oleh beliau dalam menafsirkan Al-Quran yaitu teori double movement, dalam bahasa Indonesia teori gerakan ganda. Teori double movement ini memiliki dua gerakan. Gerakan yang pertama yaitu mengembalikan ayat pada masa silam di mana ayat itu turun. Tujuan yang pertama untuk menemukan legal spesifik atau hukum spesifik. Tujuan yang kedua untuk menemukan nilai-nilai universal adanya ayat tersebut. Gerakan pertama. Kemudian gerakan yang kedua yaitu setelah ayat ini dikembalikan kepada masa silam, kemudian ayat ini dikembalikan pada saat ini, di mana ayat ini akan diterapkan. Tujuannya adalah untuk menemukan legal spesifik, hukum spesifiknya. Bagaimana ayat ini ketika diterapkan pada saat ini. Itu tujuan gerakan yang kedua. Bagaimana implementasi teori ini? Dari ayat-ayat riba yang sudah dijelaskan di atas, untuk menerapkan teori ini maka muncul pertanyaan, kenapa riba pada waktu itu dilarang? Apa ilatnya? Kalau kita lihat masa silam, ayat riba yang terjadi pada masa dulu Al-Quran diturunkan, sering terjadi kezaliman dan eksploitasi, sering terjadi penekanan, eksploitasi dari orang yang memberikan hutang terhadap orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang itu lemah, miskin, maka sering terjadi penekanan, sering terjadi kezaliman, sering terjadi eksploitasi oleh orang yang memberikan hutang tersebut. Kenapa sering terjadi seperti itu? Karena pada waktu dulu di masa turunnya Al-Quran, orang hutang secara personal, karena dulu tidak ada lembaga keuangan di saat ini, tidak ada bank, tidak ada lembaga keuangan swasta seperti saat ini, tidak ada koperasi, tidak ada BMT, tidak ada bank. Terjadi kedoliman, eksploitasi antara orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang. Itulah ilat kenapa riba itu dilarang. Jadi tujuannya Al-Quran melarang riba itu untuk melindungi umat Islam, untuk melindungi manusia secara umum. Jangan sampai adanya hutang piutang itu malah terjadi kedoliman, malah terjadi eksploitasi. Itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu datang untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan solusi. Jangan sampai sudah berhutang kemudian didolimi, dieksploitasi. Jangan sampai sudah jatuh kemudian ditimpa tangga lagi. Jangan sampai sudah berhutang kemudian didolimi, kemudian dieksploitasi. Itulah Al-Quran. Jadi adanya pelarangan riba itu karena terjadi kedoliman, karena terjadi eksploitasi. Jika demikian, maka implementasi gerakan yang kedua, karena memang dilarangnya riba itu karena sering terjadi kedoliman dan eksploitasi, maka sekarang coba ayat-ayat Al-Quran yang ada 8 tersebut dibawa pada kondisi saat ini. Kita lihat kondisi saat ini. Yang pertama, lihat kondisi lembaga keuangan saat ini. Di mana lembaga keuangan saat ini ada beberapa lembaga baik negeri ataupun swasta. Apakah mungkin terjadi kedoliman? Sulit untuk terjadi kedoliman karena semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai perjanjian itu yang akan dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
maka tentu layak mengambil tambahan dari transaksi tersebut. Jika demikian, maka riba pada lembaga-lembaga itu bukan lagi tambahan atau riba yang dilarang. Jika demikian, maka riba atau tambahan yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan saat ini tidak termasuk riba yang dilarang oleh Islam, sebagaimana riba yang dulu, riba yang sering terjadi, kezaliman dan eksploitasi, karena kondisinya saat ini beda. Jadi menurut perspektif teori Fazlur Rahman, perspektif teori double movement, riba yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan saat ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak ada kezaliman dan eksploitasi terhadap konsumen atau orang yang berhutang. Bagaimana menurut ulama tafsir yang lainnya atau teori-teori tafsir yang lainnya? Insyaallah pada season berikutnya saya jelaskan teori yang lain. Itu berbeda teori, hasilnya berbeda ulama dalam memandang Al-Quran, hasilnya juga berbeda, karena kebenaran tafsir semuanya relatif, tidak ada yang kebenarannya itu bersifat mutlak. Kebenaran hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran pasti benar, tapi hasil pemahaman terhadap Al-Quran itu masih relatif. Kebenaran Al-Quran mutlak, tapi hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran itu relatif.